Begitu juga dengan telingamu. Kenapa saat sekarang ini semakin tuli? Karena mungkin selama sehat ini engkau gunakan telingamu untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Tanganmu, kakimu, mungkin selama sehat engkau langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Tak pernah engkau langkahkan kakimu untuk hadir ke masjid. Tak pernah engkau langkahkan kakimu untuk hadir ke majlis taklim. Maka jangan heran pada saat ini Allah cabut, Allah kasih kakimu dengan penyakit rematik, asam urat, sakit gula dan lain sebagainya. Sahabat di zaman Rasulullah dahulu, ketika musibah, cobaan tidak datang menimpa diri mereka, mereka menangis. Kenapa menangis? Karena mungkin bisa jadi Allah telah lupa kepada mereka. Tapi ketika datang cobaan, datang ujian kepada diri mereka, para sahabat itu senang, gembira. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa cobaan itu Rasulullah Jumat rahmati Allah. Di antara pengertian dari syukur itu ialah menggunakan semua nikmat Allah sesuai dengan yang Dia kehendaki. Inilah makna syukur, yakni menggunakan semua nikmat Allah sesuai dengan yang Dia kehendaki. Dengan kata lain, kalau kita gunakan nikmat Allah ini tidak sesuai dengan yang Dia kehendaki, maka kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kalau begitu, berarti kita telah kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ini menunjukkan bahwa bersyukur itu susah, bersyukur itu payah. Hanya menyebutkannya saja yang mudah, bersyukur kepada Allah, tapi dalam pelaksanaannya sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah menunjukkan syukur itu hanya mudah di lisan saja diucapkan, tapi kita dalam melaksanakannya banyak yang kufur atas nikmat Allah, tak pandai kita bersyukur atas nikmat Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Mengenai syukur ini, setidaknya ada 3 bentuk kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, syukur melalui lisan. Bagaimana syukur melalui lisan? Di antaranya ialah mengucapkan ketika mendapatkan nikmat dari Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian selain itu, bersyukur melalui lisan juga seperti dia menceritakan apa yang dia dapatkan dari Allah, dia ceritakan kepada orang lain. Nikmat yang diberikan Allah kepada dia, dia ceritakan kepada orang lain. Apa dalilnya? Bolehnya kita bersyukur dengan menceritakan nikmat yang kita dapat kepada orang lain. Dalilnya ialah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun atas nikmat-nikmatku maka ceritakanlah. Fahaddis, ceritakan. Jadi kalau kita dapat nikmat dari Allah, maka ceritakan kepada saudara kita. Namun pada hal ini hendaklah kita melihat, kalau seandainya setelah kita ceritakan nanti kepada saudara kita, lantas hatinya menjadi sedih, atau mungkin dia berburuk sangka kepada kita, dia menyangka kita bahwa kita menyombongkan diri karena kita telah mendapatkan nikmat, atau mengejek dia karena dia tidak mendapatkan nikmat itu, maka sebaiknya tak usah ceritakan nikmat tersebut kepada dia. Tapi kalau seandainya kita lihat, kalau nanti seandainya aku ceritakan kepada dia, dia semakin bersyukur kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin meningkatkan ibadah dia, ketakwaan dia kepada Allah, maka kalau itu yang kita lihat nanti hasilnya, maka ceritakanlah. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita ceritakan kepada saudara kita tersebut semakin giat ibadahnya, semakin dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, syukur melalui lisan. Kemudian yang kedua ialah syukur melalui anggota tubuh. Bagaimana syukur melalui anggota tubuh?
Kita bersyukur melalui anggota ialah menggunakan seluruh nikmat anggota tubuh ini kepada hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sudah tahu semua apa yang diperintahkan Allah kepada kita, apa yang disukai Allah kepada kita, ialah kita taat kepadanya, tidak melakukan maksiat. Kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk ibadah, kita gunakan telinga kita ini untuk mendengar hal-hal yang baik, kita gunakan mata kita ini untuk melihat sesuatu yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah, kita gunakan kaki kita ini untuk melangkah ke masjid taklim. Begitu juga dengan mulut kita, seluruh anggota tubuh kita ini gunakan untuk ketaatan kepada Allah, gunakan untuk setiap hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada orang dia dikasih Allah nikmat tubuh yang sehat tapi dia gunakan untuk hal-hal yang tidak disukai Allah, maka inilah dia telah termasuk menjadi hamba Allah yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan heran kalau seandainya saat sekarang ini mata engkau sudah mulai rabun. Bisa jadi karena selama hidupmu matamu engkau gunakan untuk hal-hal yang tidak disukai Allah, engkau lihatkan matamu untuk hal-hal maksiat, maka Allah cabut perlahan nikmat mata itu, semakin rabun. Karena engkau gunakan seketika nikmatnya engkau melihat, engkau perlihatkan kepada hal-hal yang tidak baik. Begitu juga dengan telingamu. Kenapa saat sekarang ini semakin tuli? Karena mungkin selama sehat ini engkau gunakan telingamu untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Tanganmu, kakimu, mungkin selama sehat engkau langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Tak pernah engkau langkahkan kakimu untuk hadir ke masjid, tak pernah engkau langkahkan kakimu untuk hadir ke majlis taklim. Maka jangan heran pada saat ini Allah cabut, Allah kasih kakimu dengan penyakit rematik, asam urat, sakit gula dan lain sebagainya. Karena mungkin pada saat sehatmu tidak engkau gunakan nikmat dari Allah itu untuk kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang disukai oleh Allah, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka pada saat ini Allah kurangi nikmatnya agar engkau apa? Agar engkau kembali kepada Allah sebelum terlanjur parah. Maka cepat-cepatlah nikmat Allah itu kembalikan kepada hal-hal yang disukai Allah. Gunakan nikmat anggota tubuh kita ini kepada setiap hal yang diperintahkan Allah. Jangan kita langkahkan anggota tubuh ini kita gunakan kepada hal-hal maksiat. Jangan sampai, karena pada suatu saat nanti inna azabi lasyadid, maka pasti akan azabku sangatlah pedih. Kalau kita kufur kepada nikmat Allah, maka tunggu nanti akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ialah bersyukur melalui hati. Bagaimana bersyukur melalui hati? Meyakini bahwa semua nikmat yang kita dapat ini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin zahirnya kita mendapat bantuan dari saudara kita yang memberikan kepada kita, tapi yakinkan dalam hati bahwa itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jalannya Allah berikan kepada kita melalui saudara-saudara kita, tapi mesti kita meyakini bahwa nikmat itu, pemberian itu bukan dari saudara kita hakikatnya, tapi hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Terakhir, mengenai syukur ini ada dua bentuk. Ada orang dia bersyukur ketika dia mendapatkan kenikmatan yang menyenangkan hatinya. Dia dapat nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah. Ini sudah sangat pantas. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita mendapat sesuatu hal yang menggembirakan hati kita, yang menyenangkan hati kita, pantas kita untuk bersyukur. Memang mesti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang bentuk yang lain, ketika dia mendapatkan musibah, Allah berikan dia cobaan, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia hanya bersabar, tapi dia bersyukur.
berterima kasih, dia senang atas musibah yang dia dapatkan itu. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia melihat bahwa cobaan, musibah yang dia alami itu datangnya dari Tuhan dia, dari Tuhan yang dia sembah, yang setiap 5 waktu dia kerjakan dalam salat, dia menyembah Allah. Kalaupun datang cobaan itu, datang yang menyakitkan hatinya, tetap dia merasa senang, tetap dia merasa gembira, tetap dia bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena itu datangnya tidak dari selain Tuhan, selain Allah. Itu datangnya dari Allah. Kalau dia diuji, Tuhannya yang menguji dia. Dia melihat bahwa datangnya musibah itu, datangnya cobaan itu dari Tuhan yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, walaupun bentuknya cobaan, walaupun bentuknya musibah, dia tetap senang hati, tetap hatinya suka, tetap hatinya ridha, tetap hatinya gembira, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang diberikan Allah kepada dia. Kenapa dia bersyukur? Karena dia melihat bahwa Allah masih teringat kepada dia. Allah masih mengingat dirinya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat di zaman Rasulullah dahulu, ketika musibah, cobaan tidak datang menimpa diri mereka, mereka menangis. Kenapa menangis? Karena mungkin bisa jadi Allah telah lupa kepada mereka. Tapi ketika datang cobaan, datang ujian kepada diri mereka, para sahabat itu senang, gembira. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa cobaan itu datang Allah. Ini pertanda pasti Allah masih ingat kepada aku. Karena itu dia bersyukur atas datangnya musibah yang diberikan Allah kepada dia. Inilah bentuk syukur seorang hamba kepada Allah. Ada orang yang bersyukur hanya sebatas ketika datangnya kenikmatan, lantas dia bersyukur. Ketika datang cobaan, dia hanya bersabar saja. Tapi di balik itu ada orang bukan hanya bersyukur ketika datangnya nikmat, tapi ketika datangnya cobaan, datang ujian kepada dia, datang sesuatu hal yang tidak mengenakkan hatinya, dia tetap ridha, dia tetap senang, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melihat bahwa yang memberikan cobaan itu adalah Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, berarti Allah ingat kepada aku. Karena itu dia bersyukur di balik datangnya musibah itu. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya.